dengan aku loro, stroke ping 4 rek aku rek. Termasuk batang otak. Itu saya sama Allah didelep-delepno dikon mlebu-mlebu di leng-leng yuyu lah, pokoknya sampai ke lubuk-lubuk laut ya. Sehingga saya dikasih tahu Allah banyak sekali pengetahuan, ilmu dan terminologi kehidupan gitu. Jadi saya tidak pernah berani bilang bahwa saya sakit. Nah ngomong loro, lho kok nek tak rahmat ngomong loro. Nek aku ngomong aku gak loro, gak wani juga. Kan aja sombong-sombong, tak kayak loro kan ya loro, maksud ngomong gak loro. Jadi tidak sakit ya salah, sakit ya salah. Jadi itu kehati-hatian maknya ya. Sakit itu ada potensi salah kepada Allah. Nek kon ngomong awakmu loro, ngomong sing loro. Kurang ngopo kon? Wong karek ono, karek ngadeg, karek rabi, karek enak, karek mati rasa, karek enak mangan, karek ngelek. Gak perlu ngurusi segala macam. Nising karek nising. Kan iso tang ngurusi ngising. Bisa nggak manusia memanage makanannya terus dibagi ono jadi nutrisi, gizi, kalori, energi terus sisanya jadi TM. Kan nggak bisa. Itu semua Allah kasih ke kamu. Jadi tidak ada yang tidak rahmat. Semuanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ilmu utamanya. Temukan rahmat. Caranya Anda harus punya kesetiaan terhadap waktu. Ya mungkin esok cik loro fokusnya, tapi untuk awal ternyata rahmat. Untuk sore ternyata berkah. Bisa menurut ya. Jadi Anda jangan pernah Allah mengatakan hamba-hambaku menghardik waktu. Menghardik waktu artinya wong bal-balan cek 30 menit kok wis diukur. Gule piro rek? Cek 30 menit entan ana sampai 90 menit lah kena. Jadi segala sesuatu baru jadi fakta kalau sudah 90 menit. Nah, urip ini kan tidak ada ukuran waktunya. Itulah. Oleh karena itu saya selalu husnudon pada apa saja. Husnudon. Ke depan husnudon. Masih mainnya nasibnya sengsara ya apa, enggak masalah. Yang penting kita husnudon kepada Allah. Khawatir. Jangan putus asa bahwa Allah itu akan menolong kamu. Jangan pernah putus asa. Pesta. Aku pengalaman macam-macam. Glosor, jungkel, geblak, gitu apa meneh. Ngelorot, terus tahu kabeh. Jadi itu semuanya bukan itu adalah awal dari berkah, awal dari rahmat Allah. Kalau kita husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menurut ya. Oke berikutnya. Silakan Mas. Oke, saya lanjutkan dari pertanyaan apa yang saya dapatkan dan harapkan kepada diri saya, terutama dari Mbak Nun adalah perilaku, watak dan karakter. Dan kemudian saya elaborasi dan saya implementasikan dalam kehidupan saya selama beberapa tahun dari mulai 2019 sampai 2022 sampai sekarang saat ini adalah saya belajar dari Manun mulai dari adab asor, kerendah hatian, kemudian mahabbah, hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Kemudian yang saya dapatkan adalah watak disiplin, tegas, kerja keras, sungguh-sungguh. Dan itu saya laksanakan terus secara istiqomah. Alhamdulillah sudah ada perubahan dari mulai dari hari ke hari, bulan ke bulan sampai bagai tahun ke tahun. Dan itu pun itu mengubah dari lingkaran, maksudnya lingkaran yang ada dalam keluarga saya ataupun masyarakat ataupun keluarga terdekat saya. Nah, kemudian untuk terkait yang ada asor terkait pengalaman diri saya adalah ketika saya mulai dari di puncak misalkan kayak pengetahuan ataupun kesuksesan adalah mengetahui bahwa diri saya harus banyak-banyak belajar, harus mulai dari 0 hingga melangkah dari 1, 2 sampai 10. Kalau misalkan itu terjatuh lagi dan saya lanjutkan ke istiqomah atau kerja keras. Dan menurut saya itu ada sangkut pautnya. Dan alhamdulillah saya terus-menerus belajar dari beliau mulai dari watak, karakter dan perilaku. Seperti itu. Oke, Mas Anam tadi ya? Mas Aam. Kelompok kedua. Nggih. Masih satu kelompok. Nggih, masih satu kelompok. Selingi lagu sik ra ya. Cek utekmu gak meledos engko ya. Ngono ya. Yang diomongkan Mas siapa terakhir Aam. Mas Aam. Itu pidatonya Bung Karno kayak gitu. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa tempe. Bangsa kita dihajar, jatuh, bangun lagi. Bangsa Indonesia dihajar, jatuh, bangun lagi.
Bangsa Indonesia dihajar, jatuh. Kelopak. Jadi bener ojo putus asa. Rodok mburuk iki rodok ngeyel. Rodok ngeyel. Makanya aku sering kon iku wis melarat sedih, goblok kan. Nek kon sugih sedih iku Dik, lumayan seimbang. Sedih tapi lak sugih kan. Kon iku wis melarat, sedih, stres. Goblok kon. Dadi kon iku nek kalah sugih karo kancamu kon iku sing seneng nang dinding guyu cekakaan. Medaya dot. Apa rek kan kok guyu? Lah aku melarat kok. Ngerti ya Mas dialektika gitu-gitu tak ungkapkan supaya Anda itu lincah menghadapi persoalan hidup Anda. Wong Jawa iku masyaallah gak iso sedih. Sing wingi apa sih wingi? Mabengi aku ndek makam Mbah Bungkul. Terus diparani arek. Tekan ndi kon rek? Mantun golep Cak. Loh, dapuramu golep lho nggih Cak, ngangge sapu niku lho ngeten iki. Ya apa kate sedih? Tukang sapu menganggap bahwa yang dilakukan itu main golep. Ya apa kate sedih? Jadi ini ada berita bahwa orang Finlandia adalah orang yang paling bahagia nomor 1. Ukurannya apa? Nek musuh wong Jawa tetep luwih bahagia awakmu. Wong kon iku jelas gak duwe dhuwit guyang-guyu karo cek ngerokok kok. Gak duwe penggawean lani rabi. Mari nundi anak siji gurung duwe penggawean manak meneh. Kurang ya apa nek arek-arek itu. Jadi kita itu bangsa yang paling bahagia dunia akhirat. Lho temenan niku. Coba ya, saiki nek kon ngrungokno adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Terus nek niakan nek ngaji kan wallahul ladzi. Itu tak bayangno koyo wong menek nang swarga. Menek enggak titik. Nek wong Jawa kan anjas maro arimami. Leha-leha ta. Berarti wong Jawa iku wis ndek swarga. Nek wong Arab iku cek munggah swarga, nek kon wis ndek swarga. Sembarang seneng atine arek iku. Melarat guyang-guyu kok. Iya Casio. Cak, ini mereknya Casio loh, Cak. Baju saya, jam saya, peci saya. Lho kok ono peci merek Casio kasih orang. Mereknya Casio, maksudnya kasih orang. Enak. Nek TKI di Korea di Engkong tak takoni kon niku rene iki gelap ta resmi rek. Engko kan duwe visa kon. Lho, enggak ada Cak. Temen ta? Nggih visa bilillah kula niki. Ya apa kate sedih? Wong Indonesia kok sedih. Krisis kaya apa wong Indonesia guyang-guyu ya. Ya toh guyang-guyu. Awakmu mulai guyu ada sepanjang jalan ya, guyang-guyu. Cek ketara nek wong gendeng tambah akeh ngene ya. Sekarang kita masih punya waktu minimum 20 menit atau setengah jam. Silakan kelompok ketiga. Langsung kelompok 3 ya? Iya. Oke, silakan. Ini kelompok Bangkotan. Ma'iyah Lawawaspol ini. Monggo. Ketua kelompoknya Iqbal. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok nek jenengku pasti wis kenal, tapi nek jenenge kelompok iki kan durung kenal. Dari kelompok kami mungkin kelompok yang paling dituakan. Kelompok sing paling lawas dirasa Cak Saifullah. Jeneng nggih kula nyadari umur kula nggih pun hampir 50 tahun. Dan kula insyaallah tumut mayan selak kemecer arek iku lho.
Kenalno sik kancamu iku arek selak kepengin nomor handphone lho. Nggih, niki juru bicara kula sing paling ayu ya, Mbak. Monggo kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah, saya dari Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif dari Krian Sidoarjo. Sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya kami ini bukan dituakan. Berhubung ada kesempatan untuk maju dan berdekatan secara langsung dengan Mbah Nun, dengan terpaksa kami beranikan diri untuk maju ke depan. Ya, ngapunten. Oke, terima kasih. Langsung Mas Iqbal monggo. Iki suara saya kenalan iki ya. Bisa langsung diawali merespon apa yang tadi sudah ditanyakan oleh Mas Helmi melalui pertanyaan. Apa yang Anda dapatkan dan sekaligus harapkan dari 1 Mbah Nun, 2 Kiai Kanjeng, 3 Mak Iya. Jawabnya situ-situ, usah diropel ya. Mungkin niki kelompok yang terakhir. Jelas jawaban dari saudara-saudara semua itu sudah ada di hati kami semua. Mungkin di sini tinggal menambahkan aja. Yang lebih tepat juru bicara saya aja yang bagian membawakan. 3 orang wis kaya negara. Saya sebenarnya nervous banget karena ini baru pertama kali. Anda ditunjuk menjadi juru bicara di bawah tekanan. Silakan Mbak. Jadi yang kami dapatkan dari Mbah Nun, juga Kiai Kanjeng dan Mayah, kami mendapatkan nasihat-nasihat yang mampu membesarkan hati kami, Mbah Nun. Kemudian kami juga piwelingnya Simba itu mampu membuat kami belajar untuk mengolah kedaulatan jiwa kami. Dan Mayah adalah rumah kami bersama. Kemudian yang kami harapkan untuk dari Simba, Kiai Kanjeng dan Mayah untuk kedepannya, semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah. Simba dan keluarga besar Kiai Kanjeng juga jamaah Mayah seluruhnya pinaringan yuswa ingkang berkah barokah. Dan semoga kita tetap bisa berkumpul untuk tetap menumbuhkan cinta terhadap sesama. Sampun. Oke, sebentar. Rumah Mak Iya kita bersama. Itu bisa dimaknai banyak hal. Cuman coba diberi contoh atau penjelasannya lebih spesifik. Mengapa Mbak Rara selaku juru bicara mewakili 3 orang ini merasa bahwa Mak Iya itu rumah kita bersama? Itu dalam hal apa, dalam konteks apa? Monggo, Mas Iqbal atau salah satu dari. Kalau menurut saya begini Mas Iqbal, rumah Mak Iya, rumah itu kan yang jelas ada beberapa penghuni, lebih dari 1. Bahkan seperti ini aja, Mak Iya pun artinya kalau nggak salah kebersamaan. Kebersamaan semua ini kita bersama jadi 1 gitu. Di situ dalam rumah pun kita mendapatkan macam-macam pendidikan. Segala hal ada, penuh di rumah itu. Begitu menurut saya, Mas. Ya, aku ngerti karena arek-arek sing jawab ben iki ae ta ya. Oke, Mbak Rara. Mas Saiful, Dalam. mau ikut tanya Mbak Monggo, Raras nih monggo. jubirnya. Tadi kan disampaikan dari Mbah Nun mendapatkan
nasihat yang membesarkan hati. Jadi tentang membesarkan hati. Itu peran seperti apa yang sebenarnya dilakukan Mbah Nun itu? Ini sangat unik mungkin ya, apa saya kira. Membesarkan hati. Hati yang seperti apa yang Anda alami dan apakah itu hanya Anda atau mungkin semua teman-teman di banyak tempat juga seperti itu? Jadi saya rasa mungkin setiap diri-diri dari kita semua itu pasti sempat dan mungkin semuanya hampir seluruhnya kita semua mengalami problematika dalam hidup. Kemudian dari piwulingnya Simba itu semuanya kita mendapatkan seperti energi baru. Kemudian energi baru. Aku takon ya ta. Kon mek melok mayan atimu tambah gede ya. nggih, Mbah. Aku takon opo mek atimu tok sing tambah gede. Saya tadi ya mau tanya itu, tapi malu saya. Ayo, Mbak. Cukup. Gitu. Ini tadi diceritakan dapat energi baru, berarti artinya menjadi senang. Kini cara dunia modern, konseling seperti ini kan mahal sebenarnya. Nah, bagaimana proses konseling itu atau terapi itu berlangsung di Maia dan lain sebagainya? Saya yakin bukan jenengan toh yang menjadi besar. Jadi gimana? Iya Pak, tapi sepertinya saya nggak bisa jawab ini ya. Atau gini Mas Helmi, biar pertanyaannya lebih spesifik. Sebenarnya menurut Mbak Rara, Mas dan ini, sebenarnya apa sih yang dilakukan Mbah Nun itu sehingga kita, Mbak Rara sendiri merasa memperoleh energi? Secara spesifik sebenarnya Mbah Nun itu melakukan apa pada kita sehingga Anda merasa bahagia, dibesarkan hatinya, terus merasa juga memperoleh suntikan energi. Mbah Nun itu saja ngelakoni apa toh nang awake dhewe iki. Nah, monggo. Ini pasti pengalamannya subjektif enggak apa-apa, monggo. Mbak Rara merasa bagaimana? Mbah Nun melakukan apa pada Mbak Rara sehingga aku nek nang Maiahan ketemu Mbah Nun iki hati iki seneng. Ojo ngobrol gak tahu lapo-lapo lho aku. Nah, gitu kan iki. Enggak arek pikiran nang ndi kok. Aku gak tahu lapo-lapo belas. Ya Rara ya. Lak durung tahu sih aku. Yang didapatkan dari Mbah Nun adalah luasnya perspektif sudut pandang dan mengajarkan kedaulatan jiwa dan bahwa surga itu mudah gitu loh, Pak. Contoh nih Mas Sidek, kasih contoh perspektif jadi pikiran yang menjadi luas tuh misalnya dulunya jenengan ora tahu kepikiran kaya ngono terus dari Mbah Nun disentuh, diajak berlatih berpikir jadi seperti apa gitu. Dalam mengambil prinsip-prinsip kehidupan itu kita lebih percaya diri dan apa ya? Harap Monggo, ayo Mbak Rara. Semua akan raras pada waktunya ini kalau Iya. ini. Jadi saya nggak tahu ya Pak ini gimana, tapi mungkin ketika kami mengalami masalah, saya pribadi mengalami masalah, kemudian saya itu sering gitu, kan jadi jamaah al-Yutubiyah ya kalau di rumah. Itu seperti dapat ya energi baru dari Simba, dari piuling-pulingnya beliau ketika saya mendengarkan itu gitu. Oke, kalimat kunci yang Anda sebut teori dari Mbak Nun yang sampai merasa terus bisa membesarkan hati apa? Statement dari Mbak Nun, kan pasti ada yang 1-2 kalimat atau apalah.
Ancen urip iku yo ngene rek, masih lunyu kudu tetep menek. Oke, tepuk tangan. Nadanya ya sama persis seperti itu waktu menghentikan. Cukup ya. Oke, cukup oke, monggo. Sekarang bisa geser ke yang pertanyaan kedua Mas Helmi soal Indonesia ya. Kita juga harus memperhatikan waktu. Apa yang Anda harapkan dari Indonesia untuk masa-masa yang akan datang? Silakan. Yang diharapkan dari Indonesia adalah kesadaran para pemimpin-pemimpin Indonesia untuk bersungguh-sungguh ngopeni rakyatnya, menegakkan keadilan dan memberantas segala kebiasaan-kebiasaan buruk seperti korupsi. Yang didapatkannya belum tadi ya? Yang didapatkan dari Indonesia, baru kemudian yang diharapkan ya. Yang didapatkan dari Indonesia adalah kesengsaraan katanya. Yang didapatkan dari Indonesia adalah kita benar-benar bersyukur hidup di bumi yang penuh rahmat dan masyarakat yang sangat tangguh. Monggo Mas Iqbal bisa menyampaikan penegasan. Ayo. Apa yang kita dapatkan dari Indonesia ya jelas yang saya nikmati itu kemakmuran. Kemakmuran, terus kenyamanan, ya macam-macam lah gitu. Terus kalau yang kita harapkan untuk Indonesia kemungkinan dari sila pendidikan. Itu yang pertama. Terus kedua, penataan hukum. Terus yang ketiga, pengamalan dari Pancasila tersebut. Mungkin itu. Oke, cukup. Atau Mbak Nun mungkin monggo. Ya, jawaban Iqbal terus terang sama sekali belum mewakili komprehensi dan substansi dari yang sudah pernah kita elaborasi bersama di Mak Nyata, gak apa-apa. Perkara cangkeme arek-arek ya kon sing gedhe ati ora iku cangkeme itu sengaja dirintis menjadi perwakilan mlebu neraka. Dadi engko nek swarga kepuro arek-arek iki ana cangkeme. Lho kok gak ndek cangkem anu mlebu neraka. Tapi liyane mlebu swarga. Liya-liyane termasuk tempolong memang. Tapi oke, kita tidak sedang mencari fakta-fakta ilmiah dari apa yang sudah dilakukan Ma'iyah. Kita hanya berlatih bersama agar supaya kita selalu berinteraksi dan ajur-ajar, berdialektika dan selalu saling empati satu sama lain. Dan cangkem-cangkem neraka iku mangrek. Jangan dianggap sebagai kebencian atau kritik kepada Anda. Anjene ngono arek-arek iki. Tidak masalah. Banyak negara arek-arek ini swarga sepi ngono. Sepi. Jadi meneh-meneh awakmu ndelok rombongane arek-arek sing cangkeme iku mang. Mlebu neraka, mlebu swarga cangkeme tok sing neraka ya. Mlebu swarga. Terus kontakon malaikat, lho kok arek-arek niku sing gaene ngaco Ma'iyah kok mlebu swarga. Terus jare malaikat ya gawe rame-rame rek. Tepuk tangan untuk semua. Oke, sekarang kita masuk ke kontemplasi ya. Jadi kita akhiri dengan tawasulan, pakai shot ya, tawasulan. Jadi tawasul itu sebenarnya ijtihad yang agak berbeda dengan tahlilan, istighosah atau segala macam yang lain ya. Mungkin Mas Helmi bisa menunjukkan ciri-ciri yang membuat itu berbeda. Tawasulan yang saat ini kita pakai
semula menggunakan tawasul dengan huruf sin. Nah sekarang menggunakan huruf shod, itu ada persamaannya tapi juga ada perbedaannya. Jadi baik tawasul maupun yang menggunakan sin dengan shod itu sama-sama upaya atau usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada yang pertama itu yang pakai sin itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan yang lazim kita gunakan. Perantaraan itu atau wasilah itu bisa dengan amal kebaikan kita kepada Kanjeng Nabi, kepada orang-orang soleh dan seterusnya. Kemudian yang tawasul dengan shod itu Mbah Fuad, marja kita menyampaikan bahwa tawasul dengan shod itu artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan atau secara halus dan lembut gitu ya. Nah yang pertama tadi tawasul itu secara umum kebaikan atau kesunahan perantaraan itu disepakati para ulama kecuali kepada atau pada bagian-bagian tertentu. Misalnya kita bertawasul melalui orang yang sudah meninggal dunia itu bagaimana? Ada sisi kontroversi di situ. Nah, dalam keadaan dan pemandangan yang demikian, Mbah Fuad menyarankan digunakannya tawasul supaya pertama sesuai dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Ma'iyah, dilakukan oleh Mbah Nun itu adalah kelembutan atau perasaan halus di dalam cinta kita kepada Rasulullah, juga di dalam kita memohon kepada Allah. Penggunaan dengan shod tadi pada tawasul itu lebih pas, sekaligus juga membantu kita untuk tidak berada pada kontroversi yang tawasul tadi itu. Makatan Mbah Nun sekilas sedikit mengenai tawasul. Ada poin dalam tawasulan yang agak berbeda dengan yang selama ini Anda kenal. Jadi misalnya sholawat itu tidak hanya kepada Muhammad bin Abdullah, anaknya Pak Abdullah karena Ibu Aminah. Juga bukan hanya kepada Muhammad Rasulullah wa Nabiullah, tapi kepada Nur Muhammad. Karena makhluk yang diciptakan Allah pertama kali adalah cahaya, nur, yang terpuji atau Nur Muhammad. Nah itu kita sholawati. Karena di dalam kesemestaan kemakhlukan ini tidak ada beda antara rohani dan jasmani, maka kita tembus sampai ke tingkat yang sangat rohaniah dan esensial, yaitu Nur Muhammad. Jadi ada sholawat nur. Kedua, kita menyapa para malaikat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tradisi itu hampir tidak pernah dilakukan oleh siapapun, karena padahal malaikat itu menurut Allah menemani kita di kanan dan kiri kita setiap saat. Dan kita tidak pernah menyapa malaikat. Jadi muka-muka dengan tawasulan ini Anda menjadi lebih, mereka para malaikat menjadi lebih akrab dengan Anda sehingga akan lebih senang membantu kehidupan Anda. Nomor 3, ada perbedaan redaksional sedikit. Misalnya Al-Fatihah nang Kanjeng Nabi itu bukan ilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ilallahir rahmanir rahim li hadratin Nabi. Jadi kepadanya Allah tapi untuknya Kanjeng Nabi. Selama ini kan ilah kepada Muhammad, enggak. Kita kepadanya Allah supaya memantul kepada Kanjeng Nabi. Jadi ilallahi ta'ala ar-Rahman ar-Rahim li hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada mekanisme yang agak berbeda. Karena menurut saya yang lebih tepat itu kita mohonnya kepada Allah untuk Kanjeng Nabi sehingga memantul dari Kanjeng Nabi ke Allah lagi ke kita. Mekanisme seperti itu. Jadi kemudian ada semacam ada beberapa ayat yang saya pilih. Kalau Anda download teksnya, Anda bisa memilih. Jadi misalnya Ya, di makomat hajat. Ada makomat hajat itu ada beberapa, Anda pilih yang paling tepat untuk Anda. Terus nanti ada ayat-ayat yang Anda pilih satu aja, enggak apa-apa. Sholawat juga Anda pilih satu atau dua, enggak apa-apa. Cuman untuk salam kepada Assalamualaikum kepada para malaikat, kemudian sholawat nur dan awalannya itu baku gitu ya.
Teman-teman sekalian yang bawa air dibuka. Bismillah. Mas Islamianto akan ngimami tawasulan. Hati Anda fokus kepada Allah. Hatimu menjadi hati aulia, hati wali yang menomorsatukan Allah di dalam hidupmu. Hatimu hati Brahmana yang menomorsatukan kerohanian. Selama tawasulan Anda ikut bersuara alhamdulillah, tidak Anda tetap, seandainya tidak Anda tetap berkonsentrasi kepada yang maha menguasai hidup Anda, yang maha mencintai hidup Anda, yang maha menyayangi dan memberi berkah kepada hidup Anda. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Mbah Nun beserta keluarga, untuk Cak Fuad yang malam hari ini diberikan Allah barokah sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan untuk beliau, untuk keluarga kita semuanya, untuk semua masyarakat Ma'iyah, mudah-mudahan hidupnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sarang-sarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تعود sarang-sarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلمة طيبة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر استغفار أستغفر الله العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لملائكة الله حضرة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لملائكة الله حضرة كراما كاتبين والرقيب وعتيد والمنكر والنكير.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fattahi wal halim. Limalaikatillah hadratil hafadatil wal muakibat. Wa malik wa ridwan wa zabaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilallahir rahmanir rahim wal fattahi wal halim. Limalaikatillahi hadrati hamalatil arsh wa sahlatus syamsi wa haffun wa haruti wa marut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilallahir rahmanir rahim wal fattahi wal halim. Limalaikatillah hadrati darda'il wa arham wa jundallah والدمع والنقمة وأهل العدل والسجيل والزين والرعد والسالم والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم. لحضرة النبي والرسول والشافي محمد صلى الله عليه وسلم. محبة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم. لجميع الأنبياء والرسل والأولياء والعلماء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم. لأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولأمهاتنا وآبائنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat kursi sarang-sarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله